Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama kami di presentasi mata kuliah pembelajaran terpadu dengan materi model pembelajaran sequenced dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Agung Rayanti SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jihan Hoirunisa, Nida Bismillah, dan saya Yunis Tiawati. Apa pengertian model pembelajaran sequenced dan bagaimana penerapan model pembelajaran sequenced dalam pembelajaran akan dibahas oleh Jihan Hoirunisa. Pengertian model pembelajaran sequenced. Secara bahasa, sequenced adalah rangkaian urutan atau tingkatan. Sequenced adalah susunan bahan ajar yang terdiri atas topik atau subtopik, dan di dalam tiap topik atau subtopik tersebut terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuan. Dengan artikulasi yang terbatas, guru dapat mengatur kembali urutan topik sehingga unit-unit yang mirip bersinggungan dengan yang lainnya. Dua disiplin terkait dapat diurutkan sehingga isi bidang studi dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Dengan melakukan pengurutan di mana topik-topik yang diajarkan, aktivitasnya satu meningkatkan yang lainnya. Dengan model pembelajaran sequenced ini, guru bidang studi dapat menyusun kembali urutan dari topik mereka sehingga kedua mata pelajaran itu dapat dipikirkan secara paralel, di mana urutan topik harus disusun terlebih dahulu. Topik pembelajaran yang dapat dipilih dan diurutkan mana yang harus didahulukan dari topik yang lainnya. Intinya, salah satu topik membawa yang lain dan sebaliknya. Adapun penerapan model pembelajaran sequenced dalam pembelajaran. Model sequenced ini berguna pada tahap awal proses integrasi atau pembauran yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Guru bekerja dengan seorang partner, mulai membuat daftar isi kurikuler secara terpisah. Kemudian, tim ini mencoba untuk menyulap potongan-potongan isi yang terpisah sampai keduanya dapat match up. Penekanan khusus tetap pada domain bidang studi, tetapi siswa mendapat keuntungan dari isi yang terkait. Untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan model pembelajaran sequenced, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kronologis, kemudian kausal, 3 struktural, 4 logis dan psikologis atau deduktif dan induktif, 5 spiral, 6 rangkaian ke belakang, 7 hierarki belajar. Misalnya dalam pembelajaran IPS dan sains di sekolah dasar berhubungan dengan fenomena yang ada di sekitar kita dan saling berkaitan dengan bidang studi yang lainnya, sehingga dalam proses pengajarannya tidak cukup dengan hanya satu bidang studi. Dengan demikian, pengajaran dengan model terpadu yang ada diharapkan dapat membantu pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Nah, teman-teman sudah tahu kan mengenai pengertian model pembelajaran sequenced dan juga penerapannya dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk yuk ke kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sequenced dan juga manfaatnya dari model pembelajaran ini. Yuk Teh Nida, silahkan bisa dijelaskan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sequence. Kelebihan model sequence yaitu 1. Beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan terparalel sehingga akan terjadi persinggungan isi materi. 2. Guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan di buku. 3. Membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. 4. Menambah kreatif guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan. 5. Mempererat hubungan antar guru mata pelajaran yang berbeda. 6. Aktivitas pada satu pelajaran akan meningkatkan pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran sequence yaitu 1. Dibutuhkannya kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk model. Setiap pokok bahasan pada pelajaran yang berbeda tidak akan selesai pada waktu yang relatif bersamaan. 2. Guru-guru harus memiliki
dalam membuat urutan kurikulum. 3. Untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi terakhir membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Manfaat model pembelajaran sequence. Siswa dengan pertimbangan urutan topik dari disiplin ilmu yang terkait dapat membantu mereka untuk memahami mata pelajaran yang telah diajarkan. Guru dapat menyusun kembali rangkaian topik, bab, dan unit dengan menentukan skala prioritas mata pelajaran yang ada pada kurikulum atau tidak sekedar mengikuti urutan yang telah dijabarkan di dalam kurikulum. Dalam hal ini, guru dapat membuat keputusan yang penting dalam materi. Kemudian, kesimpulannya nih teman-teman disimak baik-baik ya. Jadi, pembelajaran terpadu itu sangat tepat bila digunakan oleh guru sekolah dasar dengan alasan karena guru sekolah dasar khususnya kelas 1 sampai dengan kelas 3 adalah guru kelas yang memerlukan pertimbangan sebelumnya, diantaranya minat siswa, sifatnya harus merangsang keingintahuan siswa, ruang lingkup subtopik yang ada, serta sumber belajar yang tersedia sehingga pembelajaran bermakna pun dapat diciptakan guru dalam satu kelas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.